Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 30 Oktober 2023. Seperti biasa, bacaan Ekaristi menjadi bahan permenungan kita. Dalam bacaan yang pertama, dari surat kepada orang Roma bab 8 ayat 12-17, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma dan kepada kita telah menerima Roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Aba ya Bapa. Paulus mengingatkan kepada kita agar kita yang telah dipimpin oleh Roh menjadi anak Allah, bertindak sebagai anak-anak Allah dan memberikan kesaksian berkat dorongan Roh Allah itu. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus menunjukkan kuat kuasa Bapa dengan menyembuhkan orang yang telah cukup lama 18 tahun dirasuki oleh roh jahat. Ia bungkuk dan tidak dapat berdiri dengan tegak. Meskipun hari Sabat, Yesus menyembuhkan perempuan itu karena ia juga anak Abraham. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, saya mengawali renungan kita dari bacaan yang pertama, bahwa kita lewat pembaptisan menerima Roh yang menjadikan kita mampu untuk berseru, Aba ya Bapa, karena kita adalah anak-anak Allah. Anak yang baik akan selalu memperhatikan, melaksanakan, berpegang pada kehendak Sang Bapa. Dengan pembaptisan, kita diangkat menjadi anak dan kita boleh menyebut Allah sebagai Bapa. Konsekuensinya adalah anak harus menuruti kehendak Sang Bapa. Seperti Yesus yang adalah utusan Allah, Sang Anak, Sang Putra, datang ke dunia untuk mewujud nyatakan, melaksanakan kehendak Bapa. Maka setiap kali Yesus bertindak, berkarya, selalu menghadirkan kehendak Sang Bapa. Termasuk hari ini kita dengarkan bagaimana ia menunjukkan kuat kuasa Allah Bapanya dengan menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Sekalipun melanggar hukum Taurat, tapi cinta kasihlah yang lebih dinomorsatukan, karena orang harus diselamatkan. Penyelamatan lebih utama daripada hukum dan aturan. Sebagai contoh kita lihat bagaimana peraturan bisa dilanggar
oleh situasi yang mendesak. Misalnya lampu merah bisa dilanggar oleh ambulans yang membawa orang sakit agar terselamatkan. Demikian pula sabat boleh dilanggar kalau itu demi cinta kasih. Maka pertanyaan permenungan pertama, sebagai anak yang boleh berseru Aba ya Bapa, apakah hidup, karya, dan tindakan kita sudah mencerminkan kehendak Sang Bapa? Hidup, karya, dan perjuangan kita apakah merupakan terjemahan kehendak Bapa di tengah-tengah dunia? Ataukah kita mengikuti kehendak kita sendiri? Telah diteladankan oleh Yesus bahwa kehendak Bapa jauh lebih utama dari hukum dan aturan. Mencintai Allah Bapa lebih utama, bobotnya lebih penting daripada hukum dan aturan manapun juga. Sehingga kita diharapkan sebagai anak Bapa berpedoman untuk menghadirkan kehendak Bapa di tengah-tengah dunia ini, sekalipun kadang tidak cocok dengan aturan-aturan duniawi. Saudara-saudaraku terkasih, yang kedua, kita diajak untuk meneladani Yesus yang hanya melaksanakan kehendak Allah Bapanya. Dan itu pula yang disampaikan oleh Bapa ketika Yesus dibaptis dan juga menampakkan kemuliaannya di atas Gunung Tabor. Inilah anakku yang terkasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Kalau kita juga mencintai Bapa, kita hendaknya mencintai Sang Putra dan diminta mendengarkan suaranya. Sudahkah kita mendengarkan suara Putra? Dan sudahkah kita berani seperti Sang Putra mengutamakan kehendak Bapa daripada kehendak dunia? Semoga dengan demikian kita benar-benar mampu dan layak disebut sebagai anak-anak Bapa dan boleh berseru Aba ya Bapa, karena kita berusaha terus untuk mewujud nyatakan kehendak dan sabda Bapa dalam hidup kita. Mari kita berlaku sebagai anak yang baik, yang senantiasa mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan kehendak dan sabda-sabda Sang Bapa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami boleh memanggil Engkau Bapa berkat sabda baptis yang kami terima. Kami mohon berkat dan rahmat-Mu agar kami konsekuen dengan martabat itu, dengan hidup sebagai seorang anak yang sungguh menepati, mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan kehendak Sang Bapa. Biarlah kami semakin mampu untuk menghadirkan sabda-sabda-Mu di atas muka bumi ini. Bapa, kuatkanlah iman umat-Mu, agar mereka dengan iman itu
sungguh berani mewujud nyatakan kehendak-Mu di tengah masyarakat, sekalipun banyak tantangan dunia. Semoga mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang mengalami persoalan Engkau urai, agar mereka mengalami sukacita. Yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat sesamanya, atau usahanya Engkau beri keberhasilan. Sehingga umat-Mu pantas menjadi anak-anak-Mu yang melaksanakan kehendak-Mu. Untuk itu ya Bapa, semoga Engkau berkenan membimbing, menyertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya himbau, saya anjurkan, bahkan setengah saya wajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar, agar kita tetap sehat dan terbebas dari virus corona. Apabila kita sehat, maka orang-orang sama kita pun juga sehat. Silakan tetap mencoba melakukan pola hidup sehat di tengah-tengah masyarakat. Saudara-saudaraku terkasih, berkenaan dengan mendoakan arwah yang telah berpulang pada tanggal 2, yang perlu diperhatikan adalah panjenengan yang meminta wujud untuk arwah sanak keluarga dipersilahkan lewat amplop yang disediakan di samping pintu gereja, pos satpam, dan sekretariat. Setelah diisi, silakan dimasukkan ke kotak yang tersedia. Dalam satu amplop maksimal 5 nama, dan kalau lebih silakan menggunakan amplop berikutnya. Mohon perhatian, tanggal 2 Romo tidak menerima wujud untuk pribadi, artinya dibacakan pribadi, karena semua wujud arwah harus lewat amplop. Demi keadilan, sekali lagi, baik jam 5:30 pagi maupun jam 6 sore, tidak menerima wujud pribadi. Kalau terpaksa ada yang tidak tahu dan tetap mengajukan wujud pribadi, tanggal 2 itu akan didoakan pada tanggal 3 November. Ini demi keadilan. Semua arwah didoakan lewat tulisan di amplop itu. Mohon menjadi perhatian, disampaikan kepada umat-umat yang lain. Saya mengingatkan tanggal 31 hari Selasa, kita akan menutup bulan Rosario dengan Ekaristi jam 6 sore. Pagi tetap misa harian seperti biasa. Sore penutupan bulan Maria, bulan Rosario, dengan bacaan dan doa-doa khusus. Maka umat boleh menghadiri misa kedua-duanya karena berbeda wujud. Terima kasih kepada panjenengan semua yang telah sungguh peduli kepada gereja dengan caranya masing-masing.
dengan doa, tenaga, dan dana, sehingga memperlancar seluruh pastoral kita. Minggu depan tanggal 4 dan 5 akan diadakan Expo Sekolah Katolik di Mandala Graha yang akan diikuti oleh sekolah-sekolah Katolik se-Pusidiana dan juga beberapa sekolah dari Semarang. Dalam kesempatan itu akan ditampilkan berbagai macam atraksi dari masing-masing sekolah. Maka saya mengundang umat untuk hadir menyaksikan dan mendukung Expo itu, agar akhirnya sekolah-sekolah Katolik tetap eksis di tengah masyarakat. Oleh karena itu, saya mendorong umat se-Pusidiana yang mendengarkan renungan ini untuk hadir tanggal 4 dan tanggal 5 di Mandala Graha. Akhirnya, saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.